Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Institut Teknologi Sumatera, program studi Teknik Geomatika. Di sini kami akan menjelaskan mengenai Flight Information Region untuk memenuhi tugas mata kuliah batas wilayah. Di sini kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Dinda Afifa, dengan NIM 118230097. Yang kedua ada Irfan Enggariansyah dengan NIM 118230030. Dan yang terakhir ada Firman Juliansyah dengan NIM 118230106. Selanjutnya, berikut adalah pokok bahasan yang akan kami jelaskan pada hari ini, yaitu yang pertama ada FIR atau Flight Information Region, yang kedua ada FIR yang berada di Indonesia, yang ketiga ada FIR yang akan diakuisisi kembali oleh Indonesia, yang keempat kesepakatan Indonesia dan Singapura, yang kelima kepentingan Indonesia mengambil alih FIR, dan yang terakhir ada isu FIR New Zealand yang disewa oleh Singapura. Selanjutnya, Flight Information Region atau FIR itu merupakan wilayah ruang udara dalam sebuah negara yang khusus menyediakan layanan informasi penerbangan sekaligus layanan peringatan. Nah, FIR sendiri itu merupakan ruang udara di mana terdapat Flight Information Service dan Alerting Service. Flight Information Service dan Alerting Service itu merupakan pelayanan yang diberikan oleh Air Traffic Service atau ATS yang berfungsi untuk memberikan layanan terkait lalu lintas di udara. Selain itu, ATS juga bertujuan untuk memaksimalkan dan memastikan keselamatan lalu lintas penerbangan pada suatu cakupan ruang udara. Selanjutnya, berikut adalah FIR yang berada di Indonesia. FIR yang berada di Indonesia itu ada dua, ada FIR Jakarta dan FIR Makassar. Nah, FIR Jakarta ini yang mengelola Indonesia bagian barat dengan total panjang mencapai 8.541 km. FIR Jakarta Air Traffic Service Center ini berada di bagian barat yang berpusat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, yang mana bertugas untuk melayani penerbangan baik yang berasal dari penerbangan domestik dan penerbangan internasional. Yang kedua, FIR Makassar atau Ujung Padang. Nah, FIR Makassar ini mengelola wilayah Indonesia bagian timur. FIR Makassar Air Traffic Service Center ini berada di bagian timur yang berpusat di Bandara Internasional Hasanuddin Makassar. Yang mana tujuannya juga untuk memberikan pelayanan yang sesuai dengan fungsi FIR dari FIR itu sendiri yang meliputi Flight Information Service dan Alerting Service di sekitar wilayah Indonesia bagian timur. Nah, di sini juga terdapat Christmas Island, Timor Leste, dan Auckland Island yang mana Indonesia itu diminta mengelola ketiga FIR tersebut. Nah, Christmas Island ini berada di wilayah Australia, lalu ada FIR Timor Leste dan Auckland Island yang berada di Pasifik. Yang mana FIR-nya ini dikelola oleh Indonesia melalui edisi Ujung Pandang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Irfan. Baiklah, selanjutnya adalah FIR yang akan diakuisisi kembali oleh Indonesia. Pada bagian barat Indonesia, seperti Sarawak, Tanjung Pinang, Semenanjung Malaka, Natuna, dan Kepulauan Riau, dalam mengelola zona identifikasi penerbangan dikuasai oleh Air Traffic Control atau ATC Singapura, yaitu sekitar 100 mil laut atau sekitar 1.825 km. Sebenarnya, upaya pengambilan alih FIR Singapura yang dilakukan oleh Indonesia ini telah dilakukan, namun belum berhasil, yaitu pada tahun 1991, tetapi gagal karena perlu adanya persetujuan dari ICAO. Dan pada tahun 1993, kembali mengajukan pengambil alihan dalam pertemuan navigasi udara regional di Bangkok yang diselenggarakan oleh ICAO, namun kembali gagal karena Indonesia kalah dalam lobi pihak ICAO. Kemudian pada Januari 2012 dilakukan pertemuan antara Singapura dan Indonesia di Bali yang menghasilkan agar pengembalian PIR yang mengelola sektor A, wilayah udara mencakup Kepulauan Natuna dan Batam, dapat dilihat
pada gambar di samping, dan sektor C meliputi wilayah udara Pontianak akan dikembalikan ke Indonesia. Selanjutnya yaitu kesepakatan Indonesia dan Singapura dalam pengelolaan Singapura. Setelah melalui banyak kegagalan, akhirnya negosiasi antara Singapura dan Indonesia mulai menemukan titik kesepakatan saat Presiden Joko Widodo berkunjung ke Singapura dan bertemu Perdana Menteri Singapura, yaitu Lee Hsien Loong, pada 8 Oktober 2019, dengan masing-masing memberikan joint press statement dan melakukan penandatanganan kerjasama. Dalam konferensi pers, Bapak Joko Widodo selaku Presiden Negara Republik Indonesia menyambut baik kerangka negosiasi PIR, penataan kembali yang disepakati oleh kedua negara. Beliau menyampaikan, tim teknis kami telah memulai dan mendorong negosiasi untuk segera mencapai hasil nyata. Dan kemudian Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong menyatakan, kami memahami keinginan Indonesia untuk mengurus sendiri ruang udaranya. Saya dan Presiden Jokowi senang dengan kemajuan ini. Kami telah menginstruksikan menteri dan pejabat kami untuk menindaklanjuti negosiasi rinci atas dasar kerangka kerja ini, dan untuk menyimpulkan dan mengimplementasikan perjanjian dalam waktu ke depan. Kepala negara tersebut menyatakan kesepakatan dan melakukan penandatanganan kerjasama. Maka dari itu, yang harus dilakukan oleh Indonesia adalah mempersiapkan sumber daya manusia yang mampu mengoperasikan PIR tersebut. Dan tentunya, teknologi yang mumpuni dalam mendukung keamanan penerbangan di daerah Kepulauan Riau dan sekitarnya sesuai standarisasi dari ICAO. Karena belajar dari sebelumnya bahwa Singapura diberikan wewenang mengendalikan wilayah tersebut karena Singapura pada saat itu memang sudah siap dan mampu. Namun saat ini pihak Singapura telah sudah mempercayai bahwa Indonesia sudah siap untuk mengelola PIR tersebut. Baiklah, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah slide kepentingan Indonesia dalam mengambil alih PIR ya. Berdasarkan fakta dan data yang ditunjukkan bahwa kedaulatan negara terlihat terancam karena wilayah udara negara lain dikuasai oleh negara lain. Sesuai dengan pengertian kedaulatan negara, yaitu negara memiliki kemampuan untuk mengelola seluruh wilayahnya, baik dimensi darat, laut, maupun udara. Wilayah udara merupakan area yang sangat strategis dan memiliki nilai ekonomis. Dibuatlah perjanjian antar negara untuk saling membatasi wilayah yang menjadi otoritasnya. Maka dibuatlah perjanjian tentang kedaulatan udara dalam Konvensi Chicago tahun 1944. Pada penelitian ini melihat kepentingan nasional Indonesia dalam mengambil alih dari PIR Singapura ini karena letak strategis dan jumlah penerbangan tinggi di daerah yang menjadi wilayah udara PIR itu sendiri. Sesuai dengan atribut nasional Indonesia, seperti undang-undang yang mengatur penerbangan, memaksa pemerintah untuk segera mengambil alih PIR di Singapura. Karena kepentingan nasional menguasai wilayah udara di Kepulauan Riau dan Natuna itu bersifat vital yang harus segera diambil alih. Dikarenakan penugasan oleh Singapura itu sudah berlangsung sejak lama ya. Kemudian jika wilayah udara dikuasai oleh Indonesia di wilayah tersebut, berarti Indonesia akan leluasa dalam melakukan penerbangan di area Kepulauan Riau, Natuna, dan sekitarnya, tanpa harus melakukan perizinan ke Singapura ya. Penerbangan militer ini pun menjadi leluasa dan Indonesia dapat menerima pendapatan dari izin penerbangan yang melintasi wilayah tersebut. Kemudian alasan utama Indonesia mengambil alih PIR Singapura sesuai dengan kepentingan nasional adalah alasan keamanan nasional. Untuk menggapai kepentingan tersebut, Indonesia harus memiliki sumber daya manusia yang mumpuni dalam mengelola lalu lintas penerbangan, memiliki SDM yang mampu bekerja
di industri penerbangan secara kualitas dan kuantitas. Kemudian Indonesia juga harus mampu memiliki infrastruktur baik teknologi yang mumpuni sesuai dengan standar ICAO agar dapat persetujuan dari negara-negara anggota sehingga VIR Singapura dapat diambil alih. Kemudian selanjutnya ini upaya yang dilakukan Indonesia terkesan sangat lamban ya kalau yang kita lihat sekarang ini dalam memperhatikan sektor wilayah udara di Kepulauan Riau, Natuna, dan Batam dan sekitarnya. Padahal wilayah tersebut berbatasan langsung dengan negara lain. Terlihat dari ketidakseriusan dari pemerintah dalam berbagai pertemuan di ICAO yang tidak membuahkan hasil. Dan selama ini wilayah tersebut masih dikuasai oleh Singapura. Padahal penguasaan wilayah udara sangatlah menopang visi utama pemerintah saat ini untuk menjadi poros maritim dunia. Oke, selanjutnya. Ya, jadi sini ada isu VIR Selandia Baru atau New Zealand yang disewa oleh negara Singapura. Dilansir oleh berita internasional Newsroom, pada tanggal 14 Juni 2019, pemerintah Selandia Baru sedang mempertimbangkan untuk menolak rencana Singapura yang diusulkan oleh Menteri Pertahanan Selandia Baru, Ron Mark, pada bulan Desember tahun 2018 dengan tegas menolak untuk pembangunan pangkalan udara Angkatan Udara Singapura di Ohakea. Jadi adapun alasan-alasan penolakan pendirian pangkalan udara di Selandia Baru yaitu akan berdampak banyak hal-hal negatif ya. Di antaranya yakni adanya potensi pencemaran udara, adanya potensi pencemaran air dan limbah B3 akibat adanya tumpahan bahan bakar dan amunisi. Kemudian yang terakhir ini adanya polusi suara karyan di pangkalan udara direncanakan didirikan di dekat pemukiman dan warga dan sekolah ya. Adapun banyak kekurangannya ya. Kalaupun Singapura ingin mengajukan pendirian VIR, pengambilan alihan VIR ya, atau di sini bisa dikatakan disewa ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, itu tadi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.